Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih kita, manusia, bisa sampai di titik ini? Dari makhluk biasa di savana Afrika, hingga menjadi penguasa planet ini. Bagaimana kita bisa membangun kota, menciptakan uang, dan bahkan pergi ke bulan? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar itu dijawab dengan sangat brilian oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya yang fenomenal, Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Buku ini bukan sekadar buku sejarah biasa, tapi sebuah perjalanan epik yang akan mengubah cara kalian melihat dunia. Jadi, siap untuk menggali kisah kita bersama? Yuk, kita mulai. Revolusi kognitif. Harari memulai ceritanya dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang membuat kita berbeda dari spesies lain? Awalnya, kita hanyalah salah satu dari banyak spesies manusia. Ada Neanderthal, Homo erectus, dan lainnya. Tapi, hanya kita, Homo sapiens, yang berhasil bertahan dan mendominasi. Apa rahasianya? Jawabannya adalah revolusi kognitif. Ini bukan tentang otak yang lebih besar, tapi tentang cara kerja otak kita yang baru. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mengalami ledakan kemampuan berpikir. Kita mulai bisa bergosip, berkoordinasi dalam kelompok yang besar, dan yang paling penting, kita bisa menceritakan kisah fiksi. Kisah fiksi ini bukan cuma dongeng pengantar tidur. Mereka adalah dasar dari semua yang kita miliki. Bayangkan, uang, negara, perusahaan, bahkan agama. Semua itu tidak ada di dunia nyata, tapi hanya ada di imajinasi kolektif kita. Contohnya, coba pikirkan uang. Selembar kertas ini tidak punya nilai intrinsik, tapi kita semua percaya bahwa kertas ini berharga. Itu adalah cerita fiksi yang kita sepakati bersama. Kemampuan untuk percaya pada hal-hal fiktif ini memungkinkan kita bekerja sama dalam skala besar, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh spesies lain. Mengubah dunia dengan tangan kita, revolusi agraria. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, datanglah revolusi agraria. Kita mulai beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul nomaden menjadi petani yang menetap. Banyak dari kita menganggap ini sebagai sebuah kemajuan besar. Tapi Harari punya pandangan yang mengejutkan. Ia menyebutnya sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Kenapa begitu? Hidup pemburu pengumpul sebenarnya lebih nyaman. Mereka makan makanan yang bervariasi, bekerja lebih sedikit, dan punya waktu luang lebih banyak. Tapi ketika kita mulai bertani, kita terjebak dalam siklus kerja keras yang tak berkesudahan. Kita menanam gandum yang sulit ditanam dan rentan terhadap penyakit, demi menghasilkan makanan dalam jumlah besar. Meskipun begitu, revolusi agraria punya konsekuensi besar. Populasi manusia meledak, kita membangun peradaban, dan muncullah ide-ide seperti kepemilikan pribadi dan hierarki sosial. Tapi, kita juga menjadi budak dari tanaman yang kita tanam sendiri. Masa depan kita, revolusi sains. Host, ribuan tahun kemudian, kita memasuki era revolusi sains. Ini adalah periode di mana kita mengakui ketidaktahuan kita dan mulai mencari jawaban secara sistematis. Dari penemuan Amerika oleh Columbus, hingga penaklukan ruang angkasa, revolusi ini mendorong kita untuk menjelajahi, menaklukkan, dan memahami dunia. Harari juga menyoroti peran kapitalisme dan imperium sebagai dua pilar utama yang mendorong revolusi sains. Keduanya bekerja sama, saling membutuhkan, untuk membiayai ekspedisi dan penelitian yang menghasilkan pengetahuan dan kekuatan baru. Sekarang, kita sudah berada di ambang revolusi baru. Revolusi biologis dan teknologi. Kita sudah mulai bisa merekayasa genetika, menciptakan kecerdasan buatan, dan bahkan memperpanjang hidup. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi dewa atau monster? Jadi, Sapiens bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah refleksi mendalam tentang siapa kita, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, dan kemana kita akan pergi. Buku ini akan membuat kalian merenungkan kembali setiap aspek kehidupan, dari uang yang kita gunakan hingga keyakinan yang kita anut. Jika kalian tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan besar ini, saya sangat merekomendasikan buku ini. Baca, pikirkan, dan diskusikan. Karena pada akhirnya, cerita kita, Homo sapiens, masih terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Revolusi mana yang paling menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.